Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Materi yang selanjutnya adalah tentang saddu dzari'ah sebagai metode istinbat hukum. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita materi kita pada saat pasca UTS ini yang kaitannya dengan metode istinbat hukum itu semua adalah materi-materi yang kaitannya dengan sumber hukum yang ghairu mansus dan mukhtalaf fih yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Oleh karena itu tidak kemudian semuanya sepakat dengan metode ini, ada yang kemudian sepakat, ada yang tidak sepakat. Dan itu merupakan bagian dari perjalanan pengetahuan dalam kajian usul fikih, bahwasanya terdapat beberapa pendapat-pendapat yang kaitannya dengan metode-metode dalam beristinbat hukum, dalam menggali hukum Islam. Oleh karena itu tidak semua orang memiliki pandangan yang sama dan memiliki hasil pemikiran yang sama dan juga ijtihad yang sama. Sebuah pengantar dari materi kita kali ini adalah pertama, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti memiliki tujuan. Ya. Siapapun orangnya, ketika akan melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Kecuali yang memang belum dinyatakan tamyiz, ya, tidak dikatakan tamyiz, yaitu orang gila atau anak kecil itu kan melakukan sesuatu memang tidak ada tujuan. Tapi bagi orang yang tamyiz, yang memiliki akal, maka segala sesuatu yang dilakukan pasti memiliki tujuan. Dan tujuan itu sangat jelas. Apakah tujuan itu menuju pada sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Atau juga apakah tujuan itu bermanfaat ataukah malah tujuan itu untuk menimbulkan mafsadat, mauturat, dan bahaya? Nah, oleh karena itu, pada umumnya sebelum orang melakukan sesuatu yang memiliki tujuan tadi, sebelumnya biasanya pada umumnya itu ada perbuatan-perbuatan yang dijadikan sebagai muqaddimah, dijadikan sebagai perantara, dijadikan sebagai pembukaan yang mendahului dari apa yang akan dilakukannya itu. Nah, misalkan orang mau melakukan sholat, maka pendahulunya adalah wudhu, menutup aurat, menghadap kiblat, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang kaitannya dengan orang ketika melakukan sesuatu yang ingin sesuatu itu memiliki tujuan, maka dia melakukan sesuatu yang menjadi perantara. Misalkan bila seseorang hendak mendapatkan ilmu pengetahuan, umpamanya ini, mau pinter, mau memiliki ilmu pengetahuan, maka perantaranya adalah dia harus belajar. Nah, belajar ini pun juga harus ada perantara lagi. Apa saja yang fase-fase kegiatan dalam belajar? Misalkan belajar itu ya ada gurunya, belajar itu ada medianya, belajar itu ada tempat pembelajarannya, belajar itu ada alat-alat belajarnya, dan begitu seterusnya. Kemudian bila seorang misalkan akan melakukan pembunuhan umpamanya, maka sebelumnya harus melakukan beberapa kegiatan. Misalkan ada senjata yang akan digunakan untuk membunuh, kemudian ada kesempatan, kemudian ada target, dan begitu seterusnya. Ini adalah perantara, ya, perantara atau wasilah yang kemudian sebelum dia melakukan perbuatan jahat pembunuhan, dia melakukan sesuatu yang menjadi perantara untuk bisa melanggengkan, untuk bisa meluruskan dan melakukan pembunuhan itu dengan cepat misalkan. Kemudian orang melakukan zina, sebelum zina itu kan ada pendahuluannya. Misalkan ada rangsangan yang mendorong zina, ya, penyediaan kesempatan, dan lain sebagainya. Makanya kemudian misalkan ada orang mengumbar nafsunya, ya, dengan melalui melihat sesuatu yang negatif misalkan, ya, maka berarti sesuatu yang negatif itu membuatnya terangsang yang pada akhirnya dia akan melakukan zina. Nah, itu berarti perantara, ya. Rangsangan itu perantara. Jadi intinya yang terpenting adalah
memperhatikan pintu masuk dari semua perbuatan itu. Itulah yang kemudian nanti kita akan bahas kaitannya dengan materi dzari'ah ini. Ya. Secara pengertian, ya, dzari'ah itu kata sadu dzari'ah itu terdiri dari dua kata atau frase, ya, yaitu susunan idhofah. Ada sadun, ada az-dzari'ah. Secara etimologi, sadun itu merupakan masdar dari sadda yasuddu saddan, yang artinya adalah menutup sesuatu yang cacat, atau menutup sesuatu yang rusak, atau menutup dan dari lubang, ya, ditutup, dibuntu kalau bahasanya. Kalau jalan lurus lanjut, ya, kemudian dipotong, ditutup. Nah, itu namanya sadun secara bahasa. Kemudian dzari'ah secara bahasa artinya adalah jalan, ya, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Itu namanya dzari'ah. Jalannya atau sarananya, kemudian sebab-sebab terjadinya sesuatu itu juga dinamakan dzari'ah. Oleh karena itu, maka kalau kita gabungkan, satu dzari'ah adalah menutup sesuatu, ya, untuk mencapai pada sesuatu yang ingin dituju. Nah, itu kalau kita gabungkan menjadi satu secara bahasa. Ada juga yang mengkhususkan pengertian dzari'ah dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemadharatan. Ada, ya, dzari'ah itu hanya dikhususkan pada wasilah-wasilah atau perantara-perantara yang itu bisa membawa pada sesuatu yang haram, membawa pada sesuatu yang dosa dan lain sebagainya. Akan tetapi di antaranya ada pendapat ulama, misalkan Ibnu Qayyim, ya, mengatakan bahwa pembatasan pengertian dzari'ah hanya pada sesuatu yang dilarang saja itu tidak tepat. Karena juga ada dzari'ah yang bertujuan kepada sesuatu yang dianjurkan. Oleh sebab itu, pengertian dzari'ah lebih baik dikemukakan secara umum. Perantara yang bisa membawa madharat, perantara, jalan, media yang bisa membawa kebaikan. Jadi diumumkan seluruhnya, tidak hanya pada sesuatu yang buruk saja. Makanya kalau sadu dzari'ah berarti memutus segala sesuatu yang menimbulkan perantara-perantara yang buruk. Itu sadu dzari'ah. Oleh karena itu, dari hal ini maka akan ada dua, yaitu sadu dzari'ah dengan fathu dzari'ah. Sadu dzari'ah berarti menutup segala sesuatu yang menjadi perantara menuju pada sesuatu yang buruk, sementara fathu dzari'ah berarti membuka kembali segala sesuatu yang bisa membawa pada hal-hal yang baik. Jadi pada awalnya kata dzari'ah itu dipergunakan untuk unta, yang dipergunakan oleh orang Arab dalam berburu. Nah, ini beberapa istilah secara bahasa. Kemudian secara lughawi dalam bahasa istilah para ulama, yang namanya dzari'ah adalah kullu ma yuttakhadhu wasilatan wa yakunu thariqan ila syai'in ghairihi. Setiap sesuatu yang menjadi perantara, menjadi wasilah, menjadi media, dan jalan kepada sesuatu yang lainnya. Ya, itu namanya dzari'ah. Atau juga bahasa lain, al-wasilatu allati yutawassulu biha ila syai'in sawa'un kana hissiyan aw ma'nawiyan. Jalan yang membawa kepada sesuatu secara hissi nyata atau secara maknawi, baik ataupun buruk. Secara istilah adalah ma yutawassulu bihi ila syai'in al-mamnu' al-mustamil ala mafsadah. Secara istilah adalah sesuatu yang menjadi lantaran kepada yang lain yang dilarang karena mengandung kerusakan. Ada juga yang mengatakan al-wasail allati takunu fi dzatiha halal, walakin yaqdu al-akhdhu biha ahyanan ila ma huwa muharram, fayumna'u dzalik. Wasilah perantara yang dengan kenyataannya memang halal, tetapi ternyata kadang-kadang mengarah pada keharaman, maka hal itu bisa dilarang. Ya, contoh misalkan penjualan pisau. Penjualan pisau itu kan boleh, ya, halal, ya. Pada siapa saja yang menjual pisau itu halal. Tetapi bisa jadi penjualan pisau itu akan menjadi haram ketika penjualan pisau itu ternyata pembelinya diyakini adalah orang yang akan menggunakan pisau itu untuk membunuh.
maka penjualan itu akan menjadi haram. Jadi itulah yang namanya wasilah, ya, yang merupakan perantara, yang kemudian dalam konsep usul fikih disebut dengan zari'ah. Nah, zari'ah yang membawa perantara kepada sesuatu yang buruk, maka harus ditutup, tidak boleh dibuka, dan tidak boleh kemudian diumbar begitu saja. Harus ditutup, harus ditekan, oleh karena itu muncullah kemudian konsep dengan sebutan saddul zari'ah, yaitu menutup segala sesuatu yang bisa membawa pada sesuatu yang buruk. Kemudian selanjutnya adalah kaitannya dengan dasar hukum. Dasar hukum saddul zari'ah diantaranya ada Quran surat Al-An'am ayat 108 ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Pertama gini, ketika ada orang non-muslim menghina Allah, ya, menghina kanjeng Nabi, maka kita harus cek apakah mereka murni membuat perbuatan menghina itu adalah memang murni dari mereka, ataukah karena terpancing dari kita yang justru awalnya menghina Tuhan mereka yang pada akhirnya dibalas. Ya. Jadi menghina Tuhan non-muslim akan menjadi haram ketika penghinaan terhadap Tuhannya non-muslim itu mengakibatkan mereka non-muslim membalas, menghina Tuhan kita. Itu yang pada akhirnya menghina Tuhan mereka menjadi haram karena membawa pada sesuatu yang haram, yaitu menghina Tuhan kita. Kalau dalam hadis itu ada orang yang jahat, ya, orang yang tidak baik, ya, diantaranya adalah orang yang menghina orang tua mereka. Para sahabat bertanya, apakah ada anak kok menghina orang tuanya? Ya bukan secara langsung, tapi si anak itu menghina orang tuanya temannya, yang pada akhirnya temannya membalas menghina orang tuanya, dan mengakibatkan itu sama halnya dia menghina orang tuanya. Sehingga disinilah kemudian ditutup. Ini dalil di ayat Al-Quran. Ada juga dalil, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Jadi dulu itu ada ra'ina yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang non-Muslim, yang itu ternyata ra'ina itu adalah tujuannya adalah menghina kanjeng Nabi. Ya, menghina kanjeng Nabi. Kemudian diikuti oleh orang Islam, ya, orang Islam dengan kata-kata ra'ina. Turun ayat, tidak boleh mengatakan ra'ina, tapi katakan unzurna. Atau sekarang itu kan banyak ucapan-ucapan yang kemudian dari ucapan itu membawa sesuatu yang buruk, membawa sesuatu yang kemudian menghina orang. Ya. Nah, ini yang kemudian tidak diperbolehkan. Itu namanya perantara atau wasilah yang membawa sesuatu pada keburukan. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan hadis, ya, yang kaitan dengan hadis bahwa al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musyabbahatun, ya, atau musyabbahatun. Jadi halal itu jelas, haram itu jelas. Yang nggak jelas itu mustabihat atau syubhat. Gitu. Syubhat itu nggak jelas haram ataukah tidak. Maka tergantung ini. Kalau misalkan orang itu lebih mendekatkan bahwa syubhat itu membawa sesuatu yang buruk, maka syubhat itu harus ditutup, tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Tetapi sebaliknya, bila syubhat itu ternyata membawa perantara kepada kebaikan, ya kita buka. Nah, jadi syubhat inilah yang kemudian nggak jelas apa yang kemudian menjadi hukum dari syubhat, apakah wajib, apakah haram, ya, apakah mubah, apakah makruh, dan begitu seterusnya. Maka kita melihat dengan pantauan maslahat, maka syubhat ini apakah bisa membawa menjadi perantara pada sesuatu yang buruk, ataukah menjadi perantara pada sesuatu yang baik. Nah, kalau lebih besar kemungkinan terjerumus pada sesuatu yang buruk,
maka mustabihat ini atau syubhat ini bisa dilarang dan bisa juga diharamkan. Ini beberapa dalil yang bisa menguatkan bahwa saddu dzari'ah itu bisa dijadikan sebagai bagian dari perumusan hukum Islam. Objek saddu dzari'ah pada dasarnya yang menjadi objek atau sasaran dzari'ah adalah semua perbuatan yang kemudian ditinjau dari segi akibatnya. Dan itu terbagi menjadi 4. Tinjauan dari segi akibatnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan atau bahaya. Seperti misalkan orang menggali sumur di belakang pintu rumah, di jalan yang gelap, ya, atau apapun lah yang kemudian bisa membahayakan orang lain, nyawa bahkan. Maka sesuatu itu, berarti perbuatan itu akan menimbulkan kerusakan dan bahaya. Kemudian ada juga perbuatan yang jarang berakibat membawa kerusakan. Seperti berjual makanan yang tidak menimbulkan bahaya. Menanam anggur, ya, sekalipun nantinya akan dibuat khomer. Ya. Tapi kan menanam anggurnya nggak apa-apa. Ini halal karena membuat khomer adalah nadir, jarang terjadi. Jadi kita menanam anggur, ya, itu boleh. Nah itu, menanam anggur boleh. Tetapi kalau kemudian nanti suatu saat anggur itu hanya khusus untuk pembuatan khomer, nah baru nanti akan haram. Tetapi pelarangan anggur ditanam itu tidak bisa representatif ya. Karena apa? Karena anggur itu tidak harus dibuat untuk khomer ya. Untuk yang lainnya juga bisa. Minuman-minuman yang lain ya, atau menikmati buahnya juga bisa. Kemudian perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya. Tidak diyakini dan tidak pula dianggap nadir. Dalam posisi seperti ini, dugaan kuat disamakan dengan yakin. Jadi ada dugaan kuat bahwa sesuatu yang menjadi perantara itu akan membawa pada sesuatu yang buruk. Ya. Dan itu dugaan kuat. Ya. Tidak sampai yakin, tapi dugaan kuat. Tidak sampai pasti. Tetapi karena dugaan kuat, maka disamakan dengan yakin. Oleh karena itu, maka perantara yang akan membawa pada bahaya yang hanya porsinya sebagai dugaan kuat saja akan menjadi sesuatu yang harus ditutup. Makanya disitulah kemudian saddu dzari'ah masuk. Sehingga menutup pintu agar suatu itu tidak dilakukan. Nah, agar supaya apa? Supaya ihtiyat, berhati-hati. Karena dugaan kuat, belum sampai yakin. Misalkan menjual senjata di waktu perang atau di waktu fitnah. Menjual anggur untuk dibuat khomer. Hukumnya haram. Ya, buat anggur. Tapi kan hanya dugaan kuat. Ya. Dugaan kuat ini orangnya seperti ini kayaknya buat mabuk katanya, kayaknya buat sesuatu yang bisa membahayakan misalkan gitu. Ya, maka menjadi haram ya karena dengan dugaan kuat saja apalagi pasti ya. Apalagi pasti dugaan kuat saja sudah bisa dikatakan haram. Kemudian ada perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan tetapi belum mencapai pada tujuan kuat. Ya. Bisa menimbulkan lebih banyak ya menimbulkan kerusakan. Tetapi tidak sampai pada tujuan kuat ya, tujuan kuat kaitannya dengan menimbulkan kerusakan itu. Maka karena lebih banyak menimbulkan kerusakan, maka bisa diharamkan ini. Walaupun memang belum mencapai tujuan kuat kaitannya dengan kerusakan itu, tapi mayoritas sesuatu itu menimbulkan pada kerusakan, maka sesuatu itu bisa diharamkan. Tapi menurut pendapat yang keempat ini ya, bagian yang keempat ini, memang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Karena tujuan atau dugaan kuat yang tidak ada, keyakinan terhadap itu tidak ada, tapi memang mayoritas terjadi di tengah-tengah masyarakat itu, mayoritas memang menimbulkan kerusakan. Tetapi tidak sampai pada yakin. Nah, tapi hanya kasusnya banyak gitu ya. Tapi tidak sampai yakin. Tapi kasusnya banyak. Nah, maka yang seperti ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang kemudian mengharamkan, ada yang kemudian membolehkan, tidak kemudian mengharamkan. Selanjutnya kaitannya dengan saddu dzari'ah yang pembagian saddu dzari'ah itu ada beberapa pembagian saddu dzari'ah. Yang pertama
kalau memang dari segi akibat ini ya, dari segi akibat yang ditimbulkan, kalau memang zari'ah itu membawa pada kerusakan, ya, dan itu menjadi pada dasarnya, maka menjadi haram. Ya. Dari segi akibat yang ditimbulkan. Zari'ah pada dasarnya membawa pada kerusakan. Kemudian zari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk. Ya. Tentu penentuannya untuk sesuatu yang mubah, tetapi perbuatannya itu ditujukan pada sesuatu yang buruk. Misalkan nikah muhalil itu kan nikah penengah di antara orang yang sudah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali. Ya. Itu maka ketika akan menikahi istri yang lamanya itu dia harus ada muhalil, menikahi muhalil. Peruntukannya memang boleh, tetapi tujuan perbuatan itu bisa menjadi buruk. Ya. Itu akibat yang dia timbulkan dari wasilah tadi. Kemudian zari'ah yang semula ditentukan mubah, tetapi tidak ditujukan untuk kerusakan. Namun, biasanya sampai juga pada kerusakan. Jadi semulanya mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, tetapi biasanya juga mengarah pada kerusakan. Dan bahkan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti misalkan seorang istri itu kan berhias setelah ditinggal mati oleh suaminya kan sesuatu yang mubah ya, dan tidak ditujukan untuk menolak orang menggoda orang lain kan tidak. Tetapi akibat yang ditimbulkan dari berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya dalam masa iddah itu ternyata membawa kerusakan dan madaratan yang lebih besar daripada kemanfaatannya. Kemudian ada zari'ah yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, tapi kerusakan lebih kecil. Ini berbeda dengan yang ketiga tadi. Contohnya dalam hal ini adalah melihat wajah, ya, melihat wajahnya seseorang yang kemudian kaitannya dengan sesuatu yang mubah dan membawa kerusakan yang lebih sedikit. Dan banyak ya contohnya ya, kaitannya dengan melihat wajah pada saat dipinang, wajah perempuan ya, melihat wajah ketika sedang bertransaksi dan lain sebagainya. Itu kan melihat dampak yang ditimbulkan dari sarana ini. Apa saja yang dapat ditimbulkan dari sarana media itu, kalau mengarah pada sesuatu yang buruk, maka harus ditutup. Tapi kalau mengarah pada sesuatu yang baik, maka bisa dibuka, diperbolehkan. Kemudian kalau dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, kalau tadi kan dari dampak yang ditimbulkan, ya. Kalau sekarang tingkat kerusakannya, ada yang kerusakannya itu pasti, ya, sudah pasti rusak. Ada yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan, kemungkinan besar. Jadi ada yang pasti 100% rusak, ada yang kemungkinan besar rusak, berarti ya sekitar 75%. Ada juga yang jarang membawa kemafsadatan, jarang. Tapi ada ya, beberapa kasus. Kemudian ada juga yang pada dasarnya sebenarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa sesuatu yang dilarang. Ini pembagian zari'ah atau sarana yang dilihat dari tingkat kerusakan yang bisa ditimbulkan. Sehingga kita bisa lihat apa yang membawa sarana atau perantara itu apa yang menimbulkan sesuatu hukum kaitannya dengan sarana itu. Apakah membuat sesuatu itu lebih baik ataukah membawa keburukan. Makanya kita diarahkan ya untuk melihat apa yang kita lakukan itu apakah membawa manfaat atau membawa kemadharatan. Kalau membawa kemadharatan, maka itu ditutup, harus ditutup, wajib. Kalau apalagi pasti ya, tingkatan yang menimbulkan itu apalagi pasti rusak, maka menjadi wajib untuk ditutup. Kemudian beberapa pandangan ulama kaitan dengan zari'ah. Zari'ah ini dilakukan jangan berlebihan. Kenapa? Karena satu sisi orang yang melihat berlebihan terhadap zari'ah itu kadang satu sisi akan menjadi orang yang cepat menyalahkan perbuatan. Ada juga yang kemudian zari'ah itu bisa jadi malah justru
berbuat seenaknya sendiri. Ya, karena memandang bahwa oh ini nggak mungkin berbuat keburukan, pasti mengarah pada kebaikan. Nah ini juga kadang ke sana ya. Jadi berpegang pada dzari'ah tidak boleh terlalu berlebihan. Karena orang yang tenggelam di dalamnya bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya mubah, mandub bahkan yang wajib. Karena terlalu khawatir terjerumus ke jurang kezaliman. Misalkan jangan sampai kemudian ada kelompok umat Islam yang misalkan gini, mengharamkan sholawatan. Ya, mengharamkan sholawatan. Wah itu nggak bisa. Kenapa? Karena sholawat itu wajib. Kita bersolawat kepada kanjeng Nabi itu menjadi wajib. Ya, menjadi wajib. Tetapi kemudian ada kelompok yang kemudian mengharamkan sholawatan misalnya. Berarti ada yang mengharamkan sesuatu yang wajib. Ada juga yang mengharamkan sesuatu yang mubah. Misalkan tradisi-tradisi yang kemudian diislamkan, kayak misalkan ngupati 4 bulanan, gitu ya. Itu kan mubah itu. Tidak ada aturan pengharaman kaitannya dengan 4 bulanan itu. Ya, maka mubah. Ya. Tapi kemudian diharamkan ya, karena takutnya seperti ini. Atau yang ziarah kubur diharamkan karena takut menyembah. Padahal kanjeng Nabi awalnya memang melarang, tapi kemudian membuka kembali, diperbolehkan kaitannya dengan ziarah kubur ya. Karena justru dengan ziarah kubur itu orang semakin mengingat kematian itu semakin lebih baik dibandingkan orang tidak berziarah kubur. Nah itu. Ini berarti kan orang yang berpandangan bahwa zari'ahnya adalah orang kalau ziarah kubur nanti akan menyembah orang yang matinya itu, menyembah kuburannya. Nah, ini terlalu berlebihan ya. Sehingga akhirnya orang yang berlebihan seperti itu mengakibatkan pandangannya itu mengharamkan ziarah kubur. Itu yang kemudian dari pandangan para ulama menyatakan bahwa zari'ah itu jangan terlalu dianggap berlebihan ya. Karena bisa jadi dari perbuatan yang pada awalnya mubah kemudian diharam-haramkan. Bahkan yang awalnya wajib kemudian diharam-haramkan. Ini yang kemudian tidak diinginkan ketika zari'ah itu diperlakukan secara berlebihan. Kemudian kaitannya dengan kedudukan sebagai sumber hukum. Pandangan-pandangan para ulama kaitannya dengan kedudukan saddu zari'ah dijadikan sebagai sumber hukum itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok pertama yang menerima sepenuhnya kaitannya dengan bahwa saddu zari'ah dijadikan sebagai metode dalam penetapan hukum. Ini diikuti oleh mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Jadi mereka berdua, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, itu menegaskan bahwa saddu zari'ah bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Sementara kelompok yang kedua tidak menerima sepenuhnya, tapi juga tidak menolak sepenuhnya. Kadang diikut pada kasus lain itu menggunakan saddu zari'ah dan kasus yang lain tidak menggunakan saddu zari'ah. Ini dijadikan sebagai misalkan gini, kaitannya dengan minum pil koplo misalnya gitu ya. Pil koplo ini kan haram. Kenapa haramnya? Kalau menurut mazhab Syafi'i, haramnya karena kias. Dikiaskan dengan khomer. Ya, jadi pil koplo itu haram karena dikiaskan dengan khomer. Sama-sama memabukkan. Ya. Tetapi bisa juga menggunakan saddu zari'ah. Ya, saddu zari'ah bisa. Yaitu karena pil koplo itu bisa membawa sesuatu yang membuat akal itu rusak, sementara maqasid syariah itu harus menjaga akal, maka meminum pil koplo itu diharamkan. Itu bisa menggunakan saddu zari'ah. Tetapi kalau Syafi'i karena sudah ada kias, ya menggunakan kias. Jadi di mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i itu tidak sepenuhnya menyetujui, ya tidak sepenuhnya juga menolak. Ya. Jadi satu kasus bisa menggunakan saddu zari'ah, satu kasus lain tidak. Kenapa? Karena Imam Syafi'i dan Imam mazhab Hanafi itu memiliki metode sendiri-sendiri. Mazhab Syafi'i memiliki kiasnya, ya. Sementara mazhab Hanafi memiliki istisannya. Jadi semua itu adalah istisan. Kalau Syafi'i, semua itu adalah kias. Tapi dalam beberapa kasus yang kemudian tidak bisa digunakan kias atau tidak bisa digunakan istisan, maka mereka bisa menggunakan saddu zari'ah. Kelompok yang ketiga menolak sepenuhnya metode yang menetapkan bahwa
saddu dzari'ah itu dijadikan sebagai sumber hukum dan ditolak secara mentah-mentah oleh kelompok mazhab Zuhiri. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya saddu dzari'ah itu adalah hasil penalaran terhadap suatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, masih menduga-duga. Walaupun dugaannya itu kuat, tetapi kan hanya menduga-duga. Dengan demikian, bagi mereka saddu dzari'ah itu semata-mata sebagai produk akal dan tidak berdasarkan pada nas secara langsung. Karena produk akal maka tidak bisa diterima, ya. Karena pedoman kita adalah nas. Itu menurut mazhab Zuhiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kaitan dengan saddu dzari'ah, yang materi tentang menutup wasilah yang membawa pada keburukan. Jadi sekali lagi, dzari'ah itu ya kesimpulannya bisa wasilah ya. Dzari'ah itu adalah wasilah atau sarana, media yang bisa membawa sesuatu yang maudhurat dan sesuatu yang manfaat. Kalau membawa sesuatu yang maudhurat, maka harus ditutup. Yang kemudian konsepnya adalah saddu dzari'ah. Tetapi kalau membawa pada sesuatu yang manfaat, maka menjadi metodenya fathud dzari'ah, ya. Membuka kembali sesuatu yang menjadi media untuk membawa kemanfaatan. Tapi kalau misalkan media atau perantara itu membawa keburukan, membawa kejahatan, membawa maudhurat, maka harus ditutup. Konsepnya adalah saddu dzari'ah. Nah, disinilah kemudian saddu dzari'ah dijadikan sebagai sumber hukum, sebagai metode istinbat hukum dalam penggalian hukum melalui nas. Dan ada 3 kelompok yang berbeda pendapat, ada yang menerima secara sepenuhnya, ada yang menerima tidak sepenuhnya, dan ada yang menolak sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.